Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 angkatan 19 Latsar CPNS Kota Mataram pada hari ini akan sedikit mempresentasikan masalah materi yang telah diberikan kepada kami mengenai ASN yang berwawasan kebangsaan dan siap membela NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami bagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama tentang sejarah bangsa Indonesia, 4 konsensus dasar, jati diri dan identitas bangsa, nilai-nilai dasar bela negara, dan juga fungsi dari ASN. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Soviet. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasyayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Yang ketiga, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamitan Bon, Sudreden, Minahasa, kemudian Jong Batak Sebon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar. Yang keempat, pada 27 sampai 20 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Yang kelima, pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Yang keenam, BPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945. Terima kasih. 4 konsensus dasar hadir atas sejarah yang telah terjadi. Ini akan menjadi landasan kita bernegara. Ada 4. Yang pertama, Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara pertama kali disampaikan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila merupakan dasar filosofi kenegaraan. Dan dalam Pancasila terkandung pandangan hidup dan sebagai perekat serta pemersatu bangsa. Yang kedua, UUD 1945. Dalam sejarahnya, UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Zionbi Tiyosaki yang anggotanya 21 orang. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Dan yang terakhir, NKRI. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan awal berdirinya NKRI. Negara Indonesia diproklamasikan oleh para pendiri bangsa sebagai negara kesatuan.
Oke, sekarang kita masuk kepada materi jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Yang pertama mengenai bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Kemudian yang kedua, mengenai lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantungkan dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Kemudian yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Dan yang terakhir adalah bendera. Bendera negara Republik Indonesia berbentuk bendera dengan lambang merah putih. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut bendera negara Sang Merah Putih. Oke, kita masuk ke nilai dasar bela negara. Perlu diketahui, bela negara ini merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negaranya baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Nilai-nilai dasar bela negara terdiri dari cinta tanah air, sadar akan berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Implementasi nilai cinta tanah air salah satunya adalah bangga menggunakan batik, membeli produk-produk lokal karya anak bangsa. Kemudian contoh kesadaran bangsa dan bernegara adalah ikut serta dalam pemilihan umum. Say no to golput, oke? Nilai yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dengan cara menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara yang senantiasa mengembangkan nilai Pancasila. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, salah satu contohnya bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Lalu yang terakhir, kemampuan awal bela negara dengan senantiasa menjaga kesehatannya, ikuti protokol pemerintah, diam di rumah, selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tetap berolahraga. Terima kasih. Fungsi ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian peran ASN. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semua ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat diambil manfaatnya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.